Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para ibu sekalian, jamaah kajian pesona yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang melimpah ruahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini akan menjadikan kualitas ibadah kita semakin hari semakin baik. Tema kajian malam hari ini masih seputar fikih ibadah. Karena kemarin di buku Ihlah itu akhirnya bahwa tugas manusia diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Maka akan ada sedikit pendalaman mengenai ibadah makhluk ini dulu. Nanti setelah 2-3 kali pertemuan baru kembali lagi melanjutkan bab berikutnya. Jadi ini masih pada bab seputar pelaksanaan ibadah khusus. Yang kita ambil temanya ini adalah yang berkaitan dengan persoalan pendalaman terhadap ibadah sholat yang pertama tadi. Jadi nanti kita akan mengupas mulai dari niat, takbir, doa istiftah dan seterusnya. Apa kemudian yang harus kita dalami dari itu? Kemarin kita sudah sampai di bab tentang niat. Di tata cara sholat ini, kenapa kita kaji kembali? Bukan tata cara gerakan dan bacaannya saja. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa masih banyak di antara para pelaku sholat itu yang kurang memahami dan mendalami makna yang terdapat di dalam bacaan-bacaan sholat dan isyarat-isyarat yang ada di dalam pelaksanaan sholat, sehingga sholat yang dilakukan itu tidak berbias kepada perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kajian pendalaman tentang sholat ini agar supaya menjadi aplikatif, agar supaya menjadi langsung diterapkan dalam keseharian kita, maka langkah baiknya kita mengkaji isi yang terdalam dari pesan-pesan sholat ini. Kemarin kita sudah sampai pada niat.
kita sekarang melihat gambar di depan ini. Itu tata cara ketika kita berdiri sholat. Jadi kaki sejajar dengan bahu, jangan merapat dan jangan terlalu lebar. Nah, saat berdiri semacam ini, tentang niat kemarin itu ada dua cara ulama di dalam melakukan niat. Apakah niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram ataukah bersamaan dengan takbiratul ihram? Kemarin sudah dijelaskan. Oleh karenanya kemudian setelah berdiri ini, wajah tubuh kita menghadap ke arah kiblat. Jadi sholat itu dilakukan menghadap kiblat atau arah Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Dari mana dasarnya ini? Maka ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Kalau orang yang berada di sebelah selatan Masjidil Haram, maka dia menghadapnya ke arah utara. Kalau yang berada di arah utara Masjidil Haram atau di utara Ka'bah, dia menghadap ke selatan. Kita termasuk bagian negara yang berada di sebelah timur Masjidil Haram. Maka cara sholat kita menghadapnya ke arah barat. Kalau ada negara-negara atau orang-orang yang kemudian saat sholat di Masjidil Haram dia berada di sebelah baratnya Ka'bah, maka dia menghadap ke arah timur. Yang semuanya itu dituju ke arah ke Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kata Allah, kami sering melihat kamu Muhammad menengadah ke langit sesekali mendongakkan kepala kami. Maka sungguh kami telah memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah kamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Maka di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi berada di mana saja, cari arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberi kitab Taurat, Injil memang mengetahui bahwa paling Masjidil Haram itu adalah benar dan Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kita kerjakan. Jadi mengarah ke Masjidil Haram ini ke arah kiblat itu menunjukkan perintah dari Allah berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat yang 144. Nah, dengan sikap berdiri tegak. Kalau tidak bisa berdiri tegak, duduk. Baik tidak bisa berdiri tegak itu karena sakit atau karena dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Misalkan di pesawat, mungkin kemudian berdiri kemudian melaksanakan sholat. Jadi sholatnya dilaksanakan dengan duduk. Nanti kita akan masuk bagaimana tata cara sholat dengan duduk. Ada yang kakinya diselonjorkan ke depan, ada yang duduk bersila. Nah, jumhur ulama
sebagian besar ulama tata cara sholat duduk itu dengan bersila. Ada juga yang kakinya diselonjorkan ke depan, ada yang ke bawah. Nanti kita akan melihat bagaimana tata cara sholat di saat sholat itu dikerjakan dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka membaringkan lambung sebelah kanan berada di bawah. Berarti berbaring dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Jadi kalau lambung kanan di bawah berarti kepala berada di sebelah utara menghadap ke kiblat. Kalau berbaring itu tidak bisa menundukkan lambungnya, maka terlentang. Jadi syarat pertama yang harus dilakukan adalah dengan berdiri. Dan saat berdiri itu berniat ikhlas karena Allah untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, atau sholat-sholat sunnah yang lain. Ini tentang berdiri tegak. Atau di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, "Idza aradta an tusalliya fatawadda fa ahsin wudu'aka summa istaqbilil qiblata summa kabbir." Di dalam riwayat Ahmad ini Rasulullah memberikan tata cara melaksanakan sholat. Apabila engkau hendak sholat, kata Rasulullah, maka berwuduklah dengan baik. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir. Wudu, setelah itu menghadap kiblat, atas kemudian takbir. Sebelum takbir kita pasang niat. Apa yang akan kita kerjakan? Ini dasar perintah menghadap kiblatnya. Setelah itu berdiri, sudah pasang niat mau takbiratul ihram, maka kemana kita memandangnya? Arah pandangnya itu ke tempat sujud. Jadi tidak boleh kemudian memandang ke atas, memandang ke samping, kanan kiri. Arah pandangnya ke tempat sujud kita. Pandangan mata orang yang sholat ke tempat sujud dimaksudkan agar supaya mencapai kehusyuan secara maksimal. Kalau ada orang sholat terlihat-lihat, melihat ke tempat sujud saja sudah banyak yang kemana-mana. Ada orang yang wajahnya dihadapkan ke barat, dihadapkan ke kiblat, tetapi hatinya ke belakang. Di sini sering ketika bunyi itu krek gitu. Apakah sangat kuat? Itu tidak sholat menghadap kiblat. Wajahnya kiblat, hatinya ke belakang. Ketika sholat di rumah kemudian bludak di dapur, padahal goreng ikan lupa tidak ditutup dan bludak. Ini wajahnya menghadap ke kiblat, hatinya menghadap ke dapur. Banyak pelaku sholat yang semacam ini sehingga kemudian di dalam praktek kehidupan banyak yang lalai. Dalam bahasa Maduranya nyeleweng. Jadi kalau ada orang yang hidupnya sulit konsen, lebih banyak ngawurnya, lebih banyak lalainya, lebih banyak nyelewengnya, karena ketika sholat dia terlalu banyak persentase nyelewengnya itu. Jadi ukuran sholat ini jangan hanya diukur ketika waktu sholat dan ketika takbir. Tapi perilaku sholat ini harus dibawa pada waktu-waktu di luar sholat. Itu yang dimaksud. Orang yang tidak dapat mengerjakan berdiri karena sebab tertentu, misalnya dalam keadaan sakit, maka dapat sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Itu dan yang saya jelaskan pertama. Hafizu ala sholawati was sholati wusta qumu lillahi qanitin.
pelihara sholatmu, pelihara sholat wusta. Sholat wusta ini adalah sholat pertengahan. Ada ulama mengatakan sholat asar ini maksud. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dan khusyuk ini jangan hanya ketika di dalam sholat, tetapi di luar sholat juga harus memiliki kemampuan menghadirkan Allah di hadapan kita, sehingga apa yang kita lakukan merasa disaksikan langsung oleh Allah. Ini khusyuk. Tidak dibenarkan orang yang sholat menghadapkan wajahnya ke atas atau ke langit. La yantahinna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim, kata Rasulullah. Hendaklah beberapa kaum menghentikan pandangan mereka ke langit di dalam sholat, dan janganlah kamu kembali kepada mereka. Jadi tidak boleh mendongak-dongak kepala walaupun apa yang di atasnya, kecuali sesuatu yang membahayakan. Misalkan tiba-tiba ada gunting runtuh, memang harus dilihat ini arah jatuhnya kemana, jadi harus menghindarkan itu sesuatu yang membahayakan. Nah, kemarin kita sampai dalam niat dalam sholat. Ulama berbeda pendapat. Fuqaha Syafi'i nyatakan niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu kalau Imam Syafi'i dan para fuqaha Syafi'i. Sedangkan fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah menyatakan bahwa niat dilakukan mendahului takbiratul ihram. Sebelum takbir dia berniat. Jadi jangan dipertentangkan kedua-duanya. Silakan pakai yang mana. Yang penting ada niat. Jangan sampai tidak ada niat, karena niat itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sholat atau merupakan rukun. Kalau dia berada di luar takbir berarti syarat. Kalau berada di dalam takbir dalam sholat berarti dia rukun. Ingat itu. Para ulama mengatakan dinamakan dengan takbiratul ihram itu karena dengan melakukannya seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya halal hingga sholat selesai. Contoh, ihram ini artinya hal yang diharamkan. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak boleh membawa sesuatu selain yang merupakan syarat dan rukun sunnah-sunnah di dalam sholat. Oleh karena itu disebut ihram, diharamkan memasukkan hal-hal yang di luar sholat. Misalkan Allahu Akbar, lalu kemudian ada yang mengatakan, sebab ini mesin dok gelap, juga nggak boleh meja. Haram. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram. Haram memasukkan yang lain kecuali yang ada di dalam sholat. Bertahlil dan taslim dan yang terakhir dengan salam. Sampai salam kalau sudah mulai takbiratul ihram menjadi haram. Miftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ini pelajaran fikih anak kelas 7. Kelas 7 itu SMP kelas 1. Kitabnya semua berbahasa Arab. Jadi belajar yang ini itu dalam bahasa Arab kalau di sana. Pembuka sholat itu adalah wudu bersuci. Dan yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Ketika sudah salam, maka semuanya menjadi halal lagi. Mau jauh di bawah meja, di atas meja, di belakang meja, boleh. Kenapa? Karena sudah selesai. Jadi disebut sholat itu miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Itu sholat. Jadi tahrimuha at-takbir, mulai dari takbir itu takbiratul ihram itu semua menjadi haram. Tidak boleh dimasukkan hal-hal yang di luar ketentuan sholat. Wa tahliluha at-taslim. Bolehnya, halalnya lagi mengucapkan sesuatu yang tidak di dalam sholat itu ketika sudah salam.
Ini menjadi prinsip. Perlu ditegaskan dan yang mau garis bawah. Yang dimaksud takbiratul ihram itu adalah ucapan atau lafaz Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Bukan angkat tangannya. Jadi disebut takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar saat memulai salat. Adapun mengangkat tangan itu istihab atau boleh atau sunnah hukumnya. Kalau ada orang Allahu Akbar langsung dekat sah. Hanya dia tidak dapat pahala sunnah mengangkat tangan. Jadi bukan mengangkat tangannya ini yang disebut takbiratul ihram, tetapi ucapan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Oleh karenanya kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya dianjurkan, bukan wajib. Ini tata cara takbir. Ujung tangannya ini ada yang boleh sejajar bahu, ada yang boleh sejajar telinga. Tidak boleh lebih begini. Ada orang sholat Allahu Akbar lewat. Atau ada juga yang minimalis Allahu Akbar, tidak sampai. Jadi yang benar lurus bahu atau lurus telinga. Semuanya menghadap ke kiblat. Biasa begini, tidak boleh begini. Dihadapkan kiblat. Ini tata cara takbir. Kapan mengucapkannya? Boleh Allahu Akbar, tangan diangkat, boleh. Boleh bersamaan, boleh tangan dulu, Allahu Akbar. Ketiga-tiganya boleh dilakukan. Ketiga-tiganya ada dasar. Jangan kemudian yang ada tangan kira monyet. Jadi ketiga-tiganya boleh dipakai itu secara ini. Nah, ini yang perlu dipraktikkan sekarang. Kata akbar. Nah, ini yang perlu diterjemahkan supaya bisa dibawa di dalam kehidupan saya. Mengandung makna lebih besar. Jadi kalau dikatakan Allahu Akbar, Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Tidak ada pembanding. Jadi kalau Allahu Akbar minas samawat, Allah lebih besar dari seluruh langit, tidak ada. Itu memang tidak disebutkan lebih besar dari apa. Tidak disebutkan. Yang kebesarannya berada di bawah Allah, jadi tidak disebutkan. Jadi lafaz takbiratul ihram itu bukanlah Allahu Akbar minas samawat, Allah lebih besar dari langit, misalnya, bukan seperti itu. Dalam ucapan takbir, sesuatu yang lain yang kebesarannya berada di bawah kebesaran Allah tidaklah disebutkan. Untuk apa? Guna mencakup segala sesuatu selain Allah. Artinya Allahu Akbar ala kulli syai'. Jadi Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Allah itu lebih besar dari urusan kucing makan ikan. Jangan ketika Allahu Akbar meledak kemudian menjadi ampun. Berarti urusan kucing makan ikan menjadi lebih besar. Nah, kehidupan kita ini kadang-kadang hanya membesarkan Allah saat takbiratul ihram. Tapi setelah itu maka urusan zikrullah itu menjadi kecil. Ini yang menyebabkan kemudian banyak manusia nyeleweng, banyak manusia lalai, banyak manusia mengambil yang bukan haknya. Banyak manusia yang kemudian menyakiti orang lain. Banyak manusia yang kemudian riya, sum'ah, ujub. Kenapa? Karena kalimat Allahu Akbarnya hanya pada saat takbiratul ihram. Karena ada orang takabur sebagai pelaku sholat yang benar. Karena ketika dia mengucapkan Allah Maha Besar atas segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri, dia akan membesarkan diri. Maka orang yang kemudian
memahami ucapan takbir, memahami takbiratul ihram di dalam sholat ini harus dibawa ke dalam keseharian kehidupan kita, agar kita selalu membesarkan Allah dalam semua urusan kita, termasuk urusan pribadi, urusan istri, dan urusan anak-anak yang paling cintai harus lebih kecil dibandingkan Allah. Apalagi urusan harta, urusan tetek bengek, semuanya itu hendaknya yang lebih diagungkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takbir yang dibawa pada di luar sholat itu, yang tidak hanya pada takbiratul ihram, agar supaya kita merasakan kerendahan diri kita di hadapan Allah, agar selalu merasakan kebesaran Allah melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Artinya orang yang betul takbiratul ihramnya, yang tidak hanya gerakan setinggi bawah atau setinggi kuping, tetapi memaknai kalimat Allahu Akbar ini dalam segala lini kehidupannya nanti, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu, khudu, tunduk, patuh, menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, sekali lagi, tidak hanya ketika dia takbiratul ihram, tetapi setelah sholat dia tetap mengagungkan Allah, tetap mengutamakan kepentingan Allah, tetap menjaga hubungan baik dengan Allah, tetap berhati-hati terhadap larangan-larangan Allah, tetap menjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang lebih, yang maha besar. Tak ada yang lebih besar, tak ada yang lebih mulia, tak ada yang lebih agung selain Allah. Inilah hakikat kehambaan kita dalam kehidupan keseharian. Semoga selalu mampu menjadi hamba yang membesarkan Allah dalam semua lini kehidupan, baik ketika kita hidup di dalam keadaan lingkup ekonomi, sosial, politik, budaya, di dalam pemerintahan, dalam seni hukum dan sebagainya. Semuanya ini harus tidak menjadi sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan urusan zikrullah. Karena kalau itu terjadi, berarti takbir kita itu hanya pada saat ketika kita takbiratul ihram. Selain itu, takbiratul ihram ini merupakan isyarat bahwa menghadap kepada Allah itu lebih penting dari dunia dan isinya. Lebih penting. Di dalamnya juga terkandung makna pengakuan terhadap kemahabesaran Allah. Dan di dalam takbir itu juga ada pengakuan berlepas dirinya orang yang sholat dari sifat takabur dan berakhlak rendah, sehingga dia memiliki akhlak yang rendah diri, khudu, tunduk, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang merendah justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang terkandung di dalam takbiratul ihram. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar, tanamkan jiwa kita bahwa kita sedang tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, dan hanya Allah yang diagungkan. Urusan kehidupan, urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya menjadi kecil, urusan belakangan. Dan itu dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita menjadi pelaku sholat yang tulen, pelaku sholat yang sejati. Baru setelah takbiratul ihram sudah seperti itu sikap kita, baru kita bermohon kepada Allah yang disebut dengan doa istiftah atau doa iftitah, kedua-duanya sama. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.